Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya, dan tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit Mandalika ya, untuk melihat progres dan apa rencana ke depan dari sirkuit Mandalika ini. Ya, kabar terbaru yang bisa kita dengar yaitu kalau sirkuit Mandalika ini akan dimodifikasi, jadi akan ada beberapa ubahan di sirkuit sendiri. Nah, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan kalau sirkuit Mandalika bakal melakukan track improvement atau modifikasi. Nantinya modifikasi lintasan Pertamina Mandalika International Circuit ini bakal dimulai di 1 September 2022. Jadi sebentar lagi ya. Dan informasi itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, yang mana beliau menjelaskan bahwa proses pengerjaan modifikasi sirkuit Mandalika ini akan menghabiskan waktu selama 1 bulan. Dalam pembangunan track improvement di sirkuit Mandalika ini, MGPA bakal dibantu oleh beberapa konsultan, yaitu PT PP hingga Jaya Konstruksi. Dan modifikasi itu merupakan sebuah keharusan yang diminta oleh Dorna. Nah, track improvement adalah sebuah keharusan bagi MGPA yang diminta oleh Dorna dan udah di CC langsung ke FIM, di mana MGPA harus melakukan berbagai modifikasi baik itu saran dan keharusan. Nah, Pak Priyandi juga menerangkan bahwa modifikasi saran merupakan proses pengerjaan berupa pengecatan atau perbaikan dari sisi visual agar lebih menarik, dan sedangkan modifikasi keharusan adalah perbaikan atau penambahan dari segi teknis lintasan. Jadi mereka minta adanya perubahan lebar runoff di beberapa titik. Nah, ada orange of aspal yang mereka minta dilebarkan sehingga kita harus membersihkan gravelnya dahulu, lalu dilakukan perbaikan pada runoff, dan nanti dibangun lagi gravelnya. Kemudian ada juga penambahan ban di tembok pembatas sirkuit Mandalika yang awalnya lintasan ini telah memiliki 2 baris ban, dan Dorna meminta menambahkan menjadi 6 baris. Jadi Pak Priyandi juga menyebut kalau di beberapa titik sirkuit Mandalika susunan bannya diminta ditambahkan. Ya, sekedar informasi tambahan kalau sirkuit Mandalika nantinya bakal ditutup sementara selama proses modifikasi lintasan. Nah, untuk menjelang WSBK di 2022 ini ya, nanti sirkuit akan ditutup menjelang WSBK ini karena perbaikan lintasan menjadi alasan kenapa sirkuit Mandalika ditutup. Dan Direktur Utama dari MGPA mengatakan kalau perbaikan sirkuit ini dilaksanakan pada September mendatang, kemungkinan lintasan sepanjang 4,3 km ini ditutup selama 1 bulan. Jadi disampaikan kalau track improvement ini dikerjakan dari 1 September dan sirkuit akan ditutup, baru dibuka lagi nanti di awal Oktober untuk verifikasi persiapan-persiapan. Kemudian dipakai untuk Shell Eco Marathon yang akan digelar nanti pada Oktober nanti, teman-teman. Dan perbaikan dilakukan sebelum gelaran WSBK Mandalika 2022 yang dijadwalkan pada November mendatang. Dan Pak Priyandi menyampaikan hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas balapan yang akan datang di sirkuit Mandalika. Jadi sebagai promotor beberapa ajang balap seperti WSBK dan MotoGP, Dorna Sport memberi rekomendasi kepada MGPA untuk melakukan peningkatan mutu sirkuit, dan MGPA akan memenuhi permintaan Dorna dan FIM yang berbentuk saran dan merupakan kewajiban itu. Jadi kalau saran itu ibaratnya minor-minor seperti pengecatan dan hal-hal ya visual agar balapan lebih menarik, sementara yang keharusan
Setelah WSBK, Pre-Season MotoGP dan MotoGP sendiri di Mandalika ini meninggalkan catatan yang harus dilakukan. Jadi lebih lanjut, permintaan Dorna dan FIM untuk melebarkan run-off di beberapa titik sirkuit. Hal ini membuat MGPA perlu menyesuaikan lokasi gravel demi meningkatkan lebar run-off. Nah, nanti ini dilebarkan juga gravelnya, kemudian ada penambahan ban juga di tembok pembatas, kemudian di pit lane yang tadinya ada 2 baris, kemudian mereka minta menjadi 6 baris, lalu di beberapa tempat yang tadinya susunan ban yang kurang banyak agar ditambah. Jadi MGPA sudah melakukan meeting bersama Dromo selaku konsultan yang membantu track improvement, kemudian ada PT-PP selaku pelaksana di lapangan bersama konsultan lainnya. Ini semua harus ditambah menjelang WSBK Mandalika di 2022 yang akan digelar pada 12 sampai 13 November mendatang, teman-teman. Menjelang untuk WSBK, tapi homologasi dari FIA juga sekaligus di sini bisa disiapkan oleh MGPA untuk sirkuit Mandalika sendiri. Jadi targetnya dengan track improvement ini kedepannya bisa menggelar berbagai ajang balap otomotif lainnya, baik itu roda 2 dan roda 4. Nah, dalam prosesnya nanti ini untuk menggandeng Dromo sebagai konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam pembangunan sejumlah sirkuit internasional di luar negeri sana, termasuk sejumlah konsultan nasional, dan ditargetkan selama 1 bulan ini ya untuk dituntaskan pada September mendatang. Mengingat pada awal bulan Oktober nanti akan ada event Shell Eco Marathon yang bakal digelar di sirkuit internasional Mandalika. Jadi Shell Eco Marathon bakal menjadi ajang uji coba hasil track improvement nantinya. Dan dari FIM sendiri sudah memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh MGPA, yaitu pelebaran run-off tadi, kemudian penambahan pengaman berupa ban. Sementara dari FIA sendiri salah satunya menjadi catatan yakni pelebaran garis pit in, dan hal ini dikarenakan pit in untuk sepeda motor berbeda dengan pit in untuk roda 4-nya. Ya, mungkin masih ada teman-teman yang bertanya siapa itu konsultan Dromo yang dimaksud. Nah, jadi konsultan perbaikan sirkuit Mandalika ini pernah menangani sirkuit Silverstone yang ada di Inggris ya. Jadi dan Dromo merupakan konsultan yang sudah menangani beberapa pembangunan di beberapa tempat dan pengaspalan sirkuit balap contohnya roda 2, dan mereka juga mengerjakan sirkuit Silverstone, Autodromo, dan beberapa sirkuit lainnya. Ya, mungkin itu saja dulu yang informasi bisa kita bagikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.